Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita akan membahas tentang strategi pengembangan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Aidustari dengan NIM 200301227 dan rekan saya Navalia Hikmah Salsabila dengan NIM 200301226 dan yang ketiga yaitu Safrina Dwi Rahmawati dengan NIM 200301228. Pengertian strategi. Menurut Sukristono, strategi adalah sebagai salah satu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara tahun. Strategi telah diterapkan, maka akan diketahui apakah perusahaan atau organisasi tersebut akan gagal atau berhasil. Perumusan strategi meliputi yang pertama, menentukan misi perusahaan, yang kedua, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, yang ketiga, pengembangan strategi, dan yang keempat, penetapan pedoman kebijakan. Pengertian pengembangan. Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Pengertian usaha. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Tahapan pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Yang keempat, yaitu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Teknik pengembangan usaha. Yang pertama, yaitu perluasan skala usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yang pertama yaitu strategi integrasi vertikal atau vertical integration strategi. Yang kedua strategi intensif atau intensif strategi. Yang ketiga strategi diversifikasi atau diversification strategi. Yang keempat yaitu strategi bertahan. Selanjutnya, produk adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Strategi adalah proses koordinasi berbagai faktor produksi, transformasi bahan menjadi produk atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dibedakan menjadi dua macam. Satu, produk yang berwujud. Dua, produk yang tidak berwujud. Selanjutnya, pasar. Pasar dan pemasaran dalam dunia usaha merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setiap ada kegiatan, pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari dan menciptakan. Unsur yang membentuk pasar
ada 3, yaitu 1 orang atau pribadi. Orang atau pribadi beserta anggota keluarganya merupakan unsur utama yang membentuk pasar karena mereka itulah yang memiliki kebutuhan yang potensial untuk dilayani oleh pengusaha. Yang kedua, kebutuhan serta keinginan. Kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan manusia saja, perusahaan juga memiliki kebutuhan, bahkan kebutuhan organisasi ini jumlahnya sangat besar. Yang ketiga, ada penghasilan masyarakat, dan penghasilan masyarakat akan tergantung dari hasil-hasil pembangunan bangsa. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan unit usaha atau bisnis dibagi menjadi 8. 1. Visi dan misi unit usaha atau bisnis. 2. Analisis lingkungan eksternal. 3. Analisis lingkungan internal. 4. Perumusan sasaran. 5. Perumusan strategi. 6. Perumusan program. 7. Pelaksanaan strategi atau implementasi. 8. Pengendalian. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi strategi pengembangan usaha adalah ketika seorang wirausahawan mengelola suatu bisnis harus selalu sadar akan perubahan, yakni perubahan yang dapat mempengaruhi bisnis dalam hal apapun. Mengevaluasi setiap strategi yang telah direncanakan untuk tujuan mengatasi ketatnya persaingan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Hal yang perlu wirausahawan lakukan ketika memulai untuk membuat bisnis yakni mengenal perilaku para konsumen yang akan disasar. Tujuannya agar calon konsumen potensial untuk produknya, serta untuk merencanakan strategi promosi dalam memulai penjualan produk. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.